Oke, hari ini kita akan mencoba membuat aplikasi organizer marketing. Jadi ini sebenarnya kebutuhan saya sendiri. Yang pertama klik file, kemudian new project. Kemudian kita beri nama ya. Organizer marketing. Organizer marketing itu. Jadi intinya nanti aplikasi ini tuh sebagai pengingat. Hari ini kita mau melakukan apa untuk marketing? Karena saya sendiri sering kelewatan. Jadi ada yang terlewat, kita klik next dulu ya. Kemudian untuk ini kita di 40 saja, di 20 ya, 20. Kemudian yang lain biarkan aja. Kemudian klik next. Kemudian kita pilih yang di navigation drawer karena ini paling mudah dipakai. Sebenarnya semuanya paling mudah menambahkan menu-menu. Jadi menu-menunya ada di samping seperti ini. Sebenarnya kalau mau yang nih tablet ya di sini ya. Nah, kalau aplikasinya kecil mending yang di sini bottom navigation. Namun saya suka di ini navigation. Jadi ini masalah selera aja. Ini kalau ini masalah selera. Silakan nanti ini bisa dipilih-pilih aja yang mau dipakai yang mana gitu. Kemudian next kita buat namanya menu utama gitu ya. Oke. Kemudian klik finish. Nah, ini prosesnya lama. Nah, ini ditunggu sampai prosesnya di sini selesai ya. Nah, ceritanya kita akan membuat sebuah aplikasi di mana kita akan tahu hari ini apa yang akan dilakukan. Jadi seperti apa ya, organizer tugas gitu, tapi auto. Jadi kita nggak mesti input satu-satu gitu, nggak. Jadi kita bisa set kemudian bisa auto intinya. Jadi nggak perlu buat lagi. Kemudian nanti dilengkapi dengan teks yang bisa kita copy, intinya itu ya. Ya nanti kita buat aja. Dan ini videonya nggak di skip, sama sekali nggak di skip. Kemungkinan akan jadi video yang sangat panjang. Di sini tadi kan di ini ya kayak gini ya. Kita ganti ke project. Jadi ini lebih gampang di sini. Klik project. Tulisannya kecil-kecil. Silahkan buka di laptop ya. Kemudian dan tidak bisa dibesarkan. Sebenarnya bisa, tapi saya malah bingung. Jadi ini tulisan di sini sebenarnya bisa dibesarkan, tapi nanti bingung sendiri karena tulisannya terlalu besar. Kemudian klik apps di sini, kemudian klik src ini ya, kemudian klik main. Nah, yang kita rubah itu cuma di sini, di wilayah Java, kemudian REST. Jadi ketika Anda buka Android Studio itu kan pasti wah ini itu di mana yang perlu dirubah gitu kan. Saya ngalami karena saya otodidak, gak ada yang ngajari, jadi saya ngalami. Jadi yang perlu dirubah-rubah itu ini di Javanya, ini layoutnya itu tampilannya. Nah, pertama kali kita buka itu langsung disuguhi dengan sebuah error. Nah ini yo, jadi lucu. Banyak orang yang belajar Android Studio untuk pertama kali, pertama langsung error, bingung toh. Pertama langsung error di sini violet gitu kan. Jadi kita rubah dulu di Gradle-nya sini. Jadi Gradle itu ada dua, Gradle yang di luar dan Gradle yang di dalam sini. Kita rubah di Gradle luar dulu. Nah di sini tool boot Gradle kita rubah ke 320. Nah kok ke 320 nggak tahu. Jadi ini yang stabil menurut saya di sini. Di Android 320 Gradle-nya. Kemudian klik sinkron ya di atas ini ya tadi ya. Lupa saya ngomongnya. Nah, ini masih belum work. Kemudian kita rubah ke boot Gradle yang di dalam. Kita rubah lagi. Nah, di sini API 30 itu belum support untuk Android Studio saya. Yang belum support itu Android Studio saya, bukan di Android Studio-nya. Jadi yang saya download itu belum support ke sana. Jadi kita buka ke 28.0.0. Ini yang versi relatif
stabil menurut saya. Nah, apakah yang lain nggak stabil? Nggak tahu. Apakah yang versi 30 nggak stabil? Harusnya kan versi 30 lebih stabil. Karena ini pakai Java, maka maksimumnya di 2800. Bahasanya itu. Saya rasa di 30 itu pakai Kotlin, dan saya juga belum belajar Kotlin ya. Bahasa lagi. Nggak begitu paham juga saya. Kemudian kita klik di sini, try again. Kita cek, remind me tomorrow. Oke. Oke, nah setelah Gradle-nya ini selesai seperti ini, kita bisa running ini. Kita coba ya. Oh iya, nanti aplikasi apa itu sampel scriptnya kalau jadi akan tampil di Aquila Coding Course. Jadi aplikasi Aquila Coding Course ini. Nah, oke, seperti ini masih ke Hello World. Nah, Hello World. Oke ya. Kemudian kita rubah ini atas ini organizer marketing, kita rubah namanya. Nah, ngerubahnya di mana? Di value. Kemudian di string. Nah, kita rubah jadi organizer marketing. Aduh. Nah, akhirnya kita akan beri nama Aquila Organizer Marketing atau AOM ya, AOM. Aquila Organizer Marketing. Kemudian kita coba upload lagi, apa itu, run lagi ya. Oke, sudah rubah atau belum? Nah, lama itu di sini. Nah, kan sudah ganti ya, Aquila Organizer Marketing. Kemudian ini di sini masih polosannya dari sananya. Oke, di sini juga masih sananya, ini juga masih dari sananya. Nah, ini proses artinya ini udah sukses pertama kali bisa jadi aplikasi gitu kan, tapi belum ada isinya. Kita akan tutup ini dulu, kita close. Kenapa kok kita close? Karena ini berat banget. Jadi komputernya nanti akan terlalu panas. Jadi untuk emulatornya kita tutup biar komputernya nggak terlalu panas. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah membuat database ID. Ya, saya cari dulu ya. Membuat database ID. Nantinya ini akan offline ya aplikasinya ya. Jadi nggak online. Dan kalau offline itu tergantung dari HP-nya. Kalau HP-nya mati artinya datanya juga akan mati ya. Kita buat database ID. Klik kanan di sini, klik kanan, kemudian klik Java. Kita buat namanya DBID. Nah, fungsinya apa DBID ini? Karena di apa itu? Karena ini aplikasi offline ya. Jadi ID itu tidak bisa membuat sendiri dan akan tertindih dengan misalkan ada ID 1 ya. ID 1 digunakan untuk data apa misalnya di sini ya, data tugas. Kemudian ID 1 lagi dibuat digunakan untuk ID itu kan bisa 1 2 3 4 5 sampai banyak itu. Intinya ID ini digunakan agar ya, ID itu tidak apa ya namanya, tidak sama dengan yang lain. Jadi agar ID itu tidak sama dengan yang lain, kita copy aja. Di sini kita klik all kemudian paste. Nah, oke. Kita rubah di atas ini. Oke. Nah, ini nama package-nya ya. Oke. Kemudian karena kita nggak pakai config, karena ini offline, kita buat langsung aja db id, kemudian tabelnya tabel id, ditulis saja tabel id gitu biar nanti nggak membingungkan. Oke ya, seperti itu. Nah, isinya seperti ini. Oh, ini ID detailnya juga belum ada. Kita kopikan ID detailnya. Ini kan default ya.
kita klik kanan, kemudian Java class ID detail. Nanti kita akan bahas satu-satu karena ini baru kita akan bahas itu satu-satu. Bentar ya. Bentar. Aman, santai. Jangan terlalu kok belum udah susah, enggak, santai aja. Nanti kita bahas satu-satu. Oke. Nah, setelah DBID ini selesai, rencananya kan kita akan membuat ini ya. Kita kasih gambaran ya. Buat gambarannya seperti apa ya. Jadi intinya kita akan membuat sebuah tugas yang setiap hari muncul. Jadi yang pertama kita buat adalah apa? Tugas detail. Nah, tugas detail ini sebenarnya digunakan untuk masternya, nanti bisa kita tambahkan. Oke, ini dulu aja. Oke, jadi kita copy ID detail. Nah, kita isi satu-satu. Di sini namanya apa? Tugas detail. Oke ya. Nah, ini kita rubah satu-satu. Ini itu kalau di SQL itu nama kolom itu loh. Jadi kan kalau di SQL kita membuat kolom ya. Nah, nama kolomnya itu ini. Jadi ini untuk tahu bahwa kolom ini isinya apa, kolom ini isinya apa. Namun kalau di Android Studio jadi seperti ini. Jadi neranginnya gimana ya? Oke lah, gini aja. Tugas detail yang pertama string ID, kemudian string nama tugas ya. Nama project, bukan tugas detail, salah ini. Project detail ya. Kita rename. Nah, rename-nya itu enggak klik gitu, enggak klik kanan, kemudian kita rename di reaktor sini. Reaktor, kemudian di sini rename file. Jadi tugas project detail ya. Proyek detail gitu. Oke, reaktor. Oke. Kemudian kita ganti ini. Proyek detail. Proyek detail. Oke. Oke. Nah, di dalam proyek detail itu kolomnya apa aja? Jadi seperti buat kolom di SQL. Yang pertama kan kolom ID. Terus kemudian kolom apa lagi? Misal kolom nama proyek kan, nama gitu aja kan. Oke, berarti cuma butuh satu ID, nama, dan status proyek detailnya ini. Kemudian di sini kita sesuaikan di sini. Ini bukan integer tapi string. String ID, kemudian string nama ya. Kemudian string status. Jadi ini harus sama 1 2 3, di sini 1 2 3. Di sini juga sama string ID dan string status. Di sini nama. Ini seperti membuat tabel di SQL. Diulang-ulang. String ID, kemudian di sini juga dibuat string. Ini tidak kita potong videonya ya. Jadi lama ini. Mau berapa jam. Terus kita copy karena harus ada 3 ya. Di sini kan ID. Nah, satu ID itu butuh segini. Nah, segini itu untuk ID aja. Jadi kita copy sampai sini. Nah, kita paste sampai sini. Ini untuk nama ya. Ini untuk nama. Oke. Nama. Oke, untuk DB, untuk ID project detail. Nah, sekarang kita buat DB detailnya.
DB detail, DB project, DB proyek, oke. Kemudian kita copy dari DB ID, kita samakan tadi, isinya apa aja. Kita ganti dulu namanya biar nanti nggak error, DB proyek ya. Kemudian di sini juga DB proyek. Kemudian mana lagi? Udah ya. Kemudian kita ganti di sini. Jangan lupa ini diganti karena kalau nggak diganti nanti akan error, nindih itu. Jadi DB ID tertindih dengan DB project. Jadi ini diganti DB proyek. Kemudian untuk tabelnya diganti tabel proyek. Kemudian tabel di sini diganti tabel proyek. Dan ini harus diganti seperti itu. Kemudian isinya juga disamakan. Di sini proyek detail itu kan ada 3 ya, ID, nama, dan status. Di sini juga kita buat ID, dari sini ID master gitu aja ya. ID master. Jadi ID ada 2 ya. ID yang di database, kemudian ID yang kita regenerate dari DB ID di sini. ID master ya, ID master. Dan di sini juga ID master. Kemudian kayak status sama ya. Dan kita buat tabelnya di sini. Tabel apa? Tabel proyek. Kemudian di sini yang berbeda cuma di ini ya, nama ya. Oh, namanya belum dibuat. Ini ID master. Oke. Di master, kemudian kita buat projectnya ya. Namanya. Oke, nama. Kemudian di sini nama juga. Oke. Nah, di sini di tabel baru ada ID master dan status. Kita tambahkan di sini apa? Nama kan. Oke, nama. Oke. Oh, di sini bukan integer tapi teks. Teks. Kemudian di sini juga teks. Nah, kalau di ini kan di sini mana? Proyek detail itu kan ini kan di sini string ya. Kemudian kalau di sini string maka di DB-nya juga ikut jadi teks. Jadi bukan angka ininya. Kalau angka nanti beda lagi, bingung lagi, jadi error gitu. Kemudian di bawahnya untuk tabel, jadi ini tabel proyek ya. Kemudian di sini ID-nya ID master. Kemudian masih tambah 1, value-nya apa? Nama toh. Value nama. Di sini diganti, ini bukan ID detail tapi proyek detail. Proyek detail. Kemudian di sini juga proyek detail. Oke ya. Kemudian di sini juga diganti. Proyek detail get ID, kemudian di sini diganti proyek detail get nama, proyek detail get status. Oke. Kenapa aplikasi mahal? Karena memang buatnya lama seperti ini. Ini baru di persiapan database-nya aja. Jadi belum ke mana-mana ini. Jadi persiapannya baru persiapan. Oke, ini tabel apa tadi? Tabel proyek. Kemudian hapus ID ini diganti tabel project, terus ini diganti ke ID master ya. Nah, ini gunanya untuk apa?
untuk menghapus. Jadi add record itu untuk menambah data, hapus ID itu menghapus sesuai dengan ID masternya. Jadi kan ID master bisa kita lihat, bisa kita panggil. Kemudian setelah tahu ID master kita bisa menghapus cuma salah satu data. Kemudian di sini ada hapus all, itu untuk menghapus semua data. Tabel proyek ya. Oke. Kok ada yang error? Oh ini tadi kehapus. Oke. Oke, ini DB project. Kemudian kita buat input project. Klik kanan, kemudian new. Di sini pilih activity di empty activity. Klik ya. Kita beri nama project input. Oke, ditunggu. Oke, selesai ya. Setelah itu kita buat XML-nya dulu, atau di sini namanya apa ya? Layout-nya dulu. Nah, proyek input itu bentuknya seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Jadi kalau mau manual, mau gampang-gampangan gitu ya, bisa masuk ke sini, misal ya, teks. Kemudian inputnya mana? Widget text. Misal gini ya. Nah, mau gampang-gampangan seperti ini. Oke, kemudian kita sampai sana. Oke, seperti ini. Kemudian ini dibuat match constraint. Oke, jadi kalau mau gampang sih seperti ini. Namun saya nggak begitu suka. Saya sukanya ngetik di sini. Yang pertama kita buat linear layout ya. Oke, match parent, wrap content, Android orientation, vertikal. Kemudian baru kita isinya mau apa. Misal kita buat judulnya dulu ya. Judulnya dulu tag view, match parent, wrap content, kemudian kita Android text. Nah, kemudian kita beri judul proyek input gitu kan. Kita lihat di sini hasilnya seperti apa. Oke. Nah, ini kan masih kecil segini. Kita pengen ini jadi besar dan di tengah gitu ya. Agak besar. Bagaimana membesarkan Android text size misal di 20 SP. Nah, di sini satuannya itu bisa DP, bisa SP, bisa DPI. Bisa apa lagi ya? Yang saya tahu cuma 3 itu, SP, DP, DPI. Terus oke, kita cek. Oke, sudah agak besar. Kemudian kita tambah di sini Android apalagi biar di tengah ya. Text alignment center. Oke. Oke, sudah di tengah. Terus kita buat lagi Android padding ya. Padding itu biar nggak mepet sini ya. Biar nggak terlalu mepet atas, mepet bawah. Kita buat padding misal berapa? 8 ya, 8 dp. 8 dot pixel. Oke, kan jadi di tengah. Saya pengen warnanya ganti. Kita copy warna aja di ini. Oke, bentar. Jadi agar kita itu nggak terlalu warna apa itu, nggak ngopi lagi, itu kita, nah seperti ini misalnya. Oke, kemudian kita klik color di sini, color ya. Kemudian kita paste aja. Jadi kita punya daftar warna, intinya gitu. Dan jadi enak toh, kan ada daftar warna. Kita mau ngambil warna merah, kuning, udah ada di sini semua. Jadi tinggal di proyek input, kita buat backgroundnya dulu, Android background, colornya warna utama. Seperti apa bentuknya. Nah, kan jadi seperti ini ya. Kemudian proyek inputnya kita buat jadi warna putih, misal Android
teks colornya warna putih. Oke, seperti ini ya. Nanti masalahnya tulisan yang di atas ini hilang ini. Tulisan yang Aquila Organizer Marketing ini kita hilangkan. Jadi yang kita lihat cuma di sini aja. Kemudian di bawahnya kita pengen membuat edit tag ya. Edit tag yang saya pakai itu bentuknya ini, di sini tak hapus saja biar rata. Edit tag yang saya pakai itu bentuknya seperti ini. Salah, bentar. Aduh. Nah, edit tag yang ada text input layoutnya. Jadi seperti, aduh salah. Edit tag yang ada input layoutnya seperti ini. Oke. Nama ya. Tadinya kan isinya nama aja ya project ya. Udah berarti ada nama. Kemudian di sini kenapa kok saya pakai ini? Karena nanti ketika ini diklik gitu, nanti akan naik ke atas. Nah, ini kita kasih nama ya, nama project gitu ya. Nama proyek. Nah, gitu aja. Kemudian isian itu bisa kita batasi. Jadi nama projectnya biar nggak terlalu kesana kesini. Jadi hanya bisa diketik ini A, B, C sampai Z, kemudian 1 sampai 10, 1 sampai 9, 0 gitu ya, 0 sampai 10, kemudian titik dan koma. Cuma ini aja. Nah, kenapa kok kita nggak berikan all aja, bebas mau kasih apa gitu nama projectnya? Error yang saya biasa temui itu error. Jadi nama project. Kemudian untuk button kita copy aja daripada kelamaan. Oke ya. Oh, ini tombolnya belum kita buat. Jadi bentar saya kopikan. Rest tombol. Tombol. Kita paste di sini. Nanti ada ininya. Jadi nanti ada apa itu source projectnya ada, tinggal di download aja. Nah, di sini ada tombol garis, yaitu nanti bentuknya garis, tombol garis kuning, tombol garis putih, tombol garis samar, tombol merah, tombol utama. Jadi kita pakai yang tombol utama yaitu ya. Oke, tombol utama jadinya seperti ini. Oke ya. Nah, ini bisa kita kecilkan juga bisa biar nggak terlalu besar. Ini kita buat jadi 40 dp misal. Biar nggak terlalu kelihatan besar. Nah, kan agak kecil gitu ya. Kemudian ini kok terlalu mepet dengan atasnya ini. Kita bisa tambahkan di sini margin topnya kita tambah jadi 16 dp. Jadi semuanya pakai angka ya. Jadi mau nurunin aja pakai angka. Jadi nggak bisa template gitu, enggak. Nah, kenapa ini jadi lama buatnya seperti itu? Oke. Kemudian input project ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan, ini kan baru tampilannya, belum ini baru tampilannya toh, belum ke codingnya. Ini isinya apa aja? Nama sama apa? T input ya, nama sama T input. Menu mana? Proyek input di sini. Kita tambahkan di situ. Tadi apa? Edit tag nama. Kemudian butonnya apa? Tombolnya tadi T input. Setelah itu kita definisikan di bawah ini. Jadi untuk mengkoneksikan antara Java ini dengan layoutnya, XML-nya. Jadi nama itu apa gitu kan? Sama dengan edit tag
find view r.id ya. ID titik. Nah, di sana tadi namanya apa? Nama. Jadi kalau paling enak nama di Javanya itu sama dengan nama yang ada di XML-nya, biar enggak terlalu pusing. Oh, tadi namanya apa? Kalau masih sedikit gini masih gampang. Tapi kalau udah banyak banget bingung kan? T input. Oke. Kemudian kita definisikan stringnya. String yang dipakai apa aja? Satu, nama tok ya. Nama tok ya. Cuma nama proyek tok tadi ini. Bentar, proyek detail tadi ada apa? Cuma nama tok. Jadi nama proyek detail tok. Sama ID ini, ID. Oke, mana tadi? Proyek input. Oke. Nah, sekarang kita masukkan data ini ke database. T input ya. T input set on click listener new view. Oke, kita masukkan di dalam sini. Yang pertama, nama itu kita ambil dari nah, isinya di nama itu apa? Tadi di edit tag-nya. Nama get tag to string. Oke, seperti ini. Kemudian kita panggil database-nya. Database-nya kita atasin aja di atas ini. DB proyek. Kemudian sudah ya. Oke. Kemudian kita buat project detail. Jadi untuk mendefinisikan isinya gini aja, langsung aja. Proyek detail sama dengan new proyek detail. Nah, isi dari proyek detail itu apa aja di sini? ID, nama, status. ID-nya kita belum definisikan ya di sini ya. String atasnya ini aja. String ID ya. Sama dengan oke. Jadi di dalam proyek itu ada ID dan ada nama. Nah, di sini ID sendiri belum kita buat. Nah, yang saya maksud itu tadi, kenapa kita butuh buat DB ID. Kita buat DB ID mana? Daripada kelamaan. Ini sudah kemarin saya udah buat. Jadi daripada kelamaan buat tadi harga input ada ya. Bentar. Mana? Jadi untuk buat ID itu di sini. Nah, ini ada public void buat ID. Oke. Kita buat ID secara di sini kita buat ID, DPID kita belum definisikan ya. DPID, tabel ID, ID server kita copy. Mana. Nah, ini. Kita paste di sini. Tenang aja, nanti akan paham karena ini cuma sebenarnya sama aja dengan yang lain. Kemudian kalau ada merah-merah seperti ini, kemudian klik ALT dan enter secara bersamaan. Oke, seperti ini. ALT enter. Oke, selesai ya. Nah, di sini yang kita copy tadi kan ini ya. Tabel ID, ID server, DB ID, integer ID buat. Oke. Jadi sebenarnya string ID-nya nggak apa-apa. Oke, nggak jadi ya. Nah, di sini void-nya itu fungsinya itu belum kita panggil. Kita panggil di sini biar dia buat ID nantinya. Oke ya. Kemudian karena ID kan sudah terbuat di sini. ID otomatis terbuat di sini. ID buat, kita buat proyek detail. Di proyek detail itu isinya apa aja? Satu apa ini? Ini ya, sesuai ini ya. Yang pertama ID, nama, dan status. Oke. Nah, karena ID buat ini dalam bentuk integer atau angka, kita harus buat string. Jadi di sini string
Mana string value of ID buat. Oke, jadi ID yang kedua apa? Nama, kemudian yang ketiga status 1. Oke, jadi ya. Nah, setelah seperti ini kita bisa tinggal menginputnya ke DB proyeknya. DB proyek kan sudah ya. DB proyek sama dengan new DB proyek get application context seperti ini. Nah, ini kan sudah di apa ya? New DB project. Oh, kita buat baru kan gitu. Perintah untuk membuka DB proyek gitu, membuka database proyek. Kemudian DB proyek add record proyek detail seperti ini. Oke. Nah, setelah ini udah masuk sebenarnya. Setelah ini sebenarnya udah masuk. Kita coba ya. Kita buat di menu utama. Oke, kita masukkan di sini aja. Di kamera ya, yang pertama. Nah, untuk memerintahkan dari aktivitas menu utama ke aktivitas proyek input itu butuh ini kodenya seperti ini. Mana menu utama nih? Pakai intent, kemudian intent sama dengan new intent, ya kan? Sebenarnya enggak kayak gitu, enggak apa-apa. Get application contact, terus kita mau kemana? Ke proyek input ya, kelas gitu. Oke. Kemudian setelah ini kita ketik start activity intent. Nah, sebenarnya salah, start activity intent. Oke, seperti itu. Kemudian kita coba. Oke, tadi kita kan buka ini ya. Ini kan di kamera. Kita buka di sini. Oh, kameranya mana? Di import ini Pak ya. Kita coba. Nah, kan seperti ini. Proyek input, kemudian misalkan proyeknya kita buat proyek Aquila Droid gitu ya. Oke, klik input. Nah, setelah terinput kok nggak ada apa-apa, nggak ada yang ditampilkan. Nah, setelah ini kita buat tampilannya. Nah, kemudian setelah kita klik input, maka ini menghilang. Caranya gimana? Biar tulisannya nggak di situ aja. Nama set tag kosong gitu ya, isinya dikosongkan. Kita coba ya, kita run lagi. Oke, kita coba lagi. Kita misal Aquila coding. Kita klik input. Nah, kan jadi ketika setelah diklik input maka ini menghilang seperti ini. Nah, kita akan tampilkan data. Kita akan tampilkan data proyek itu di bawah sini gitu ya. Kita butuh membuat recycle view. Jadi pertama kita klik buat, bingung ya. Klik kanan di layout ini, kemudian new, kemudian XML di sini, kemudian layout XML. Kemudian kita buat RV namanya. RV itu singkatan dari recycle view sebenarnya. Cuma mau disingkat RA, mau disingkat enggak disingkat pun boleh. Saya cuma dibuat RV depannya biar saya tahu oh ini dari recycle view. RV apa namanya tadi? RV proyek ya. Oke, RV project. Kita klik finish. Oke,
Ya, saya cari kopian ya biar cepat ya. Sebenarnya isinya ini bebas-bebas aja, cuma layoutnya daripada kelamaan. Di sini mana? Hmm, RV paling paling dikit kan RV harga. Oke, kita langsung paste aja. Nah, hasilnya seperti ini. Ada B nama ya. Pakai yang ini aja, yang ada tombol hapusnya maksudnya. Yang ada tombol hapusnya mana? RV apa ya? Ayo ini dong. Yang ada tombol hapusnya, bentar. Ada tombol hapusnya enggak tahu ini. Daripada buat itu loh. RV booking, RV harga. Kok enggak ada? Oh, nang list harga ya. Ya udah kita buat aja. Di sini kita hapus dulu. Jadi hasilnya kan seperti ini. Kita hapus juga dulu biar enggak error. Oke. Ini PID aja yang dipakai. Di sini kita hapus juga. Ini RV harga apa tuh ya? Nah, salah toh, salah ngopi saya, sorry. Oke, ini ya. Nah, belum. Harganya kita hapus. Oke. Nah, di sini ada tombol drawable, tombol hapusannya. Itu kan belum ada. Jadi kita copy tombol hapusnya. Tombol hapusnya mana? Kita buat, nah untuk mencari tombol hapus itu sebenarnya di sini loh. Bentar. Di alamat font Google. Mana font Google-nya? Nah ini. Nah ini sebenarnya apapun di sini untuk tombol-tombol itu icon ya, icon tombol itu sebenarnya nah ini misalkan tombol delete ini ya. Kemudian klik Android, kemudian klik download di sini. Oke, udah ya. Tinggal kemudian kita copy aja. Tinggal kita copy aja. Nah, kita sesuaikan namanya kan hapus i gitu ya. Kita ganti hapus i misal. Kemudian kita copy. Kemudian kita paste di sini di drawable. Oke. Oke ya. Kemudian nah, gambarnya itu tidak bentuk gambar tapi dalam bentuk titik-titik seperti ini. Nah, ini sebenarnya gambar itu. Sebenarnya gambar. Tapi gambarnya itu bentuknya seperti ini, enggak gambar gitu, enggak, tapi bentuknya kayak gini. Namun ketika kita panggil, tadi mana? RV ya, RV proyek, hapus iya. Nah, kemudian kalau ditampilkan bisa jadi gambar seperti ini. Nah, hebat toh. Nah, aslinya itu tulisannya gambar. Nah, tulisan seperti ini, tapi ketika kita panggil jadi gambar seperti ini. Ya, aslinya memang gambar. Kemudian start, stop, bottom, left, right ya. Sing right-nya yang belum kelihatan pendek gitu. Start, end ya. Bentar. Oke, biar enggak.
Oh, sama aja. Ya udah. Oke, setelah ini jadi, itu kan ada 1, 2. Jadi yang kita butuhkan cuma dua ya di sini ya. Di sini ada 3 variabel, 3 ID, kemudian image view hapus sama B nama gitu ya. Kemudian kita di sini buat Javanya RV tadi apa? RV proyek ya. Oke, kemudian kita copy dari sini daripada buat kelamaan. RV harganya mana? Kita paste di sini. Oke. Ini nggak pakai Firebase ya. Nggak pakai database. Nah, kita utek di sini. RV harga kita ganti jadi RV proyek ya. Dan di sini juga kita ganti RV proyek, kemudian nggak pakai season, kemudian nggak pakai integer harga, nggak pakai DP harga. Kemudian kita di sini ini ganti dulu RV project. Nah, di sini kita ganti harga detail jadi proyek detail. Kemudian DB harga kita ganti jadi DB proyek. Kemudian harga detail di sini ganti dengan proyek detail. Oke, nggak pakai season. Terus RV-nya diganti RV proyek. Kemudian di sini di sini yang kita rubah dulu mah di sini. ID nama harga ini hilang, kemudian I hapus tetap, harganya kita hapus. Oke. Dan kita definisikan ngisinya di sini. Ngisi tabelnya nanti. Namanya apa? Proyek detail ya. Namanya project detail. Kemudian di sini juga project detail. Kemudian BID project detail, get ID, kemudian nama juga sama. Aduh, salah. Project detail, get nama. Oke. Ini harga nggak ada. Kemudian untuk hapus ini. Oke. Nah, ini kita butuh ID, string ID ya. Oh, ini enggak ID harga tapi ID proyek ya. Ini error. Nah, di sini error ini tambah ini aja. Oke. Nah, di sini ID proyek. Kemudian jika ID proyek lebih besar dari 0, jika ID proyek panjangnya ID proyek lebih besar dari 0, maka lanjut. Nah, ini adalah fungsi untuk menghapusnya. Ini harganya nggak usah ya. Di sini adalah fungsi menghapus. Di sini berarti apa? DB harga dihilangkan aja. Di sini diganti DB proyek. Oke. Ini DB proyek, new DB proyek, konteks, kemudian DB proyek, hapus ID proyek. Nah, di sini hapus ID itu fungsinya di sini, hapus ID dari DB project itu kan ada ini lah. Nah, kita panggil ini sebenarnya fungsi yang berada di DB project kita ambil di sini. Nah, jadi seperti ini DB project hapus ID dengan syarat kita tahu ID proyeknya di mana. Nah, ID proyek kita ambil dari BID get tag to string ini. Nah, BID-nya kita isi dari sini. Ya gitu aja. Nanti akan paham dengan sendirinya. Terus berikutnya kita tampilkan itu datanya. Kita tampilkan datanya. Oke, bentar. Kita tampilkan datanya pakai recycle view.
konten ini daripada buat dong. Oke, seperti ini. Kita tampilkan datanya di bawah project input di sini. Oke. Oke ya. Jadi nanti keluarnya akan seperti ini, item 00 dan berikutnya. Nah, ini untuk recycle view-nya. Kemudian kita masuk ke Java-nya. Kita buat di sini misal RV harga ya. Harga input. Nah, kita buat public void daftar di sini. Oke. Jadi buat ID-nya di sini. Oke. Terus kita copy ini. Ini kan masih merah-merah semua ya. Kita kopikan. Santai aja nih, nanti source code-nya itu dapat Anda download di aplikasi Aquila Coding Course. Jadi santai aja. Nah, oke. Di sini kita ganti dulu project detail. Di sini untuk listnya belum ada, jadi kita ALT enter. ALT kalau belum keluarnya banyak, keluarnya kan banyak. Oke. Terus ALT enter lagi. Oke. ALT enter. Nah, kalau keluarnya banyak ulangi aja. Oke. ALT enter. Oke, kan sudah ya. Kita masuk di bawah sekarang. Keluar kayak gini lagi, ALT enter. Oke. Kemudian di sini DB harga itu kan nggak ada, DB proyek nih ya. DB proyek, kemudian DB proyek, kemudian di sini diganti DB proyek, kemudian tabelnya tabel proyek, ini tabelnya tabel. Kita copy di sini, tabel project itu apa? Nah, ini di sini. Oke ya. Tabel proyek. Kita kopikan di sini. Nah, yang kita pakai apa? Kolom ID. Nah, di sini ya. Ini untuk urutan saja ID. Tabel proyek key ID. Order by key ID loh, where. Ini where-nya kan kita nggak pakai, nanti aja. Berarti nggak usah pakai where. Order by aja. Oke. Order by key ID DESC, dari besar ke kecil. Kemudian new string-nya nggak usah, dibuat 0 aja. 0. Oke. Kemudian di sini kita ganti harga detailnya, kita ganti ke project detail. Kemudian di sini juga ke project detail. Kemudian 1, 2, 3. Nah, proyek detail itu ada berapa? 1, 2, 3. Artinya kita cuma butuh sampai ke kursor ketiga di sini. Salah dong. Salah. Oke, seperti ini. Jadi cuma butuh get string kursor pertama, kursor kedua, kursor ketiga I-nya. Kemudian di sini diganti proyek detail. Kemudian di sini tadi kan kita buat RV project. Nah, RV project itu gunanya di sini, RV project. Oke ya. Kita coba. Kita panggil ini daftarnya, jangan lupa dipanggil. Oke, kita coba lagi. Ada yang error. Ada yang error. Nah, errornya di mana? Kita cek di sini.
ini di sini. Dexclip drawable hapus XML. Can process atribut Android color white represent to other resource not supported by build PNG generation. Oh. Ini loh di sini loh. Mana? Ini hapus iya. Oh, ini. Fill colornya hapus saja. Oke, kita coba lagi. Oke, bisa toh. Nah, ini pengalaman ketika ada error terus nanti masalah di mana itu pengalaman. Jadi kalau udah pengalaman lama ya jadi cepat. Kemudian import. Nah, ini kan keluar di sini. Cuma hapusnya ini jadi hilang. Kita buat warna apa tadi ya? RV Project. Padahal background color tint-nya warna merah ini. Tapi nggak keluar di sini. Oh, keluar di sini. Oh, jadi nggak keluar. Di sini kita oke. Fill colornya dibuat Android color white gini aja. Color warna putih itu aja ya. Warna merah. Warna merah. Coba bisa nggak ya? Masih nggak bisa. Bentar saya coba cek dari sini loh. Ini tadi baru download kok ya. Drawable hapus mana? Oh, kurang ini loh. Bentar. Aduh. Nah, ini loh, kurang ini loh mungkin. Nah, di sini user vector drawable. Nah, ini vector drawable tuh. Kita coba kita sinkronkan dulu. Masih error. Oh, belum, baru disinkronkan ya. Bentar, ini ada W. Oke, kita coba lagi. Oke ya, keluar ya warnanya. Jadi yang kurang tadi apa? Vector drawable use support library true. Itu kurang itu di Gradle-nya. Dan kita coba tambahkan ya. Sekarang, oh ini udah belum didaftar ya. Di sini itu belum nih. Nah, ketika nanti T input itu ditambahkan untuk memanggil publik daftar di sini. Nah, ini dipanggil ulang. Jadi daftar. Nah, ini manggilnya cuma gini, manggil fungsinya. Oke. Oke, kita coba lagi. Nama projectnya misal tambah ya, apalagi nama project apalagi toh? Analisa ya, analisa bakat SCB. Kita tambahkan di sini, klik. Nah, otomatis langsung masuk di sini. Nah, saya pengen ini di atas. Jadi saya pengen yang baru itu berada di atas. Caranya gimana? Ini di reserve layout files. Oke, kita coba lagi.
Misalkan apa lagi? Akil aku dengan bimbel, aplikasi bimbel. Aplikasi bimbel. Oke. Kita coba klik, harusnya ini di atas ini ya. Klik. Nah, kan berarti berada di atas. Yang terbaru berada di atas. Kemudian kita coba untuk hapus. Ding. Nah, oke, kita coba buka lagi. Apakah sudah terhapus? Terhapus semua. Terhapus semua. Salah tadi. Salah. Oh, salahnya di mana? RV Project. BID Project Detail Get ID. Kita cek ID-nya itu sudah masuk atau belum ya. Jadi kita tulis di sini aja. Proyek detail get ID plus kasih tempat kosong spasi ya. Oke, seperti ini. Biar kita tahu bahwa ID-nya itu sudah terrekod atau belum. Oke, kita coba lagi. Salah Droid. Kemudian kita input. Nah, keluar bahwa ID-nya 0. Kemudian mana lagi? Tambah lagi ya, misal. Oh, ID-nya masih 0. Berarti ini masih salah ya. Proyek input. Ininya masih salah. Buat ID-nya masih salah. Buat ID-nya masih salah. ID-nya kok 0 ya? Padahal buat ID-nya sudah gini. Kita tambahkan TOAS di sini ya. Biar kita tahu apakah ini TOAS, make text, get application context, string ya. String value of ID buat TOAS titik long show. Oke, kita coba cek apakah ID-nya itu membuat atau tidak. Terus import. Kok nggak keluar? Oh, ini berarti ada yang salah di sini ya. Ini nggak keluar kok tadi. Yang bikin lama seperti ini sebenarnya. Coba kita buat ini dipanggil langsung aja dari atas ya. Oke, kita coba lagi. Nah, ini enggak keluar. Nah, karena kita coba uninstall dulu. Kita coba uninstall. Karena apa? Karena DB itu harus dari pertama kali buat. Oke. Oke. Ini masih 0. Masih 0 lagi. Ini belum, buat ID-nya itu belum. Ini kita try-nya kita hapus biar kita tahu mana yang bikin error ya.
Oke. Nah, kan error. Kita tahu mana yang bikin error. Oke, 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 oke. Ini kepanjangan ini. Kita cari yang bikin error yang mana. Alah, alah, alah. Nah, kesulitan, kita buka lagi aja. Kita buka lagi. Terus kita coba. Nah, ini. RV Project Input 131. Select A from order by ID server. Proyek input 131 sama 75. Proyek input 131 berarti ini sama 75. Oh, ini kok errornya mana, kenapa? Escalate error where compiling no such table. No such table. Oh, tadi kehapus, Pak. Bentar. No such table ID. Jadi buatnya salah. Jadi kita harus ganti nama aja ini. Jadi namanya no such table ID. Bentar. Wah, ini tabelnya yang salah. Ini kan DBID ya. Tabelnya kan tabel ID. Kita gantikan tadi. Kita kan ganti nama tabel yang di situ. Oke ya. Oke, seperti ini. Kita coba lagi. Nah, di mana tuh ini? Salah lagi. Ini kan tabel project. Ini ya yang dipaste ya. Oke, kita coba lagi. Ini baru yang paling sederhana, Bos. Terus jadi lupa sedikit aja, salah sedikit aja ya, errornya nyarinya yang lama gitu. Oke, kita lagi ya, coba lagi 1, coba lagi 2, masih 1. Jadi saat kita, jadi buat ID-nya itu berada di sini aja, berada di bawah daftar. Oke, kita hapus dulu, kita run. Kemudian kita hapus dulu aja. Ini kalau kehapus maka dua-duanya akan hilang.
Oke ya, coba aja. Nah kan hilang. Oke, kita buat 1, 2. Nah kan bisa urut ini ID-nya. Nah oke ya. Oke. Oke, untuk saat ini aja dulu untuk pembuatan. Nanti kita teruskan di video berikutnya. Udah berapa menit ya? Nanti masalahnya nggak bisa upload kalau kelamaannya 1 jam lebih. Oke, kira-kira seperti itu. Ini baru ke tabel projectnya ya. Kita nanti nambahkan tugas sama biar bisa auto sehari keluar 1. Kalau udah kita pencet kemudian hilang. Kemudian ada kegiatan lagi apa gitu. Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.